hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu.
Shalom jemaat Tuhan terkasih, selamat pagi bagi kita sekalian. Baik yang ada di tempat ini maupun yang sedang mengikuti live streaming YouTube daripada GKBJ Surabaya. Mari kita bersama, kita akan berdiri untuk mengawali ibadah kita hari ini. Ibadah raya kita hari ini Minggu 23 Maret 2025. Bersama kita masuk dalam hadiratnya dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan. Dialah yang menjadikan langit dan bumi, laut dengan segala isinya. Kasih karunia menyertai saudara dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Tetap berdiri bersama gerejanya di berbagai tempat dan di sepanjang masa. Mari bersama kita ucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali, puji Tuhan hari ini. Kedua hambanya, gembala senior kita, Musa Hengki Setiawan dan Semu Susan hadir di tengah-tengah kita dan mereka akan melayankan firman Tuhan baik dalam ibadah raya maupun nanti dalam kelas pemberitaan kita. Selamat melayani dan Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat berbakti, Tuhan beserta. Amin. Sekali lagi saya mau sapa kita shalom. Puji nama Tuhan, kita boleh lihat tambahan tangannya yang bersuka cita hari ini karena Tuhan baik, amin. Puji nama Tuhan. Kita datang pagi ini, mari kita menenangkan hati dan pikiran kita. Sebelum kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Mari datang kepada Tuhan. Mari kembali pandang dan ingat bahwa Tuhan itu baik. Mari datang bersyukur kepada Tuhan, terima kasih. Atas segala penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, itu Tuhan Yesus yang baik bagi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam segala kelemahan kami, di dalam segala kegagalan kami, Tuhan Kau tetap ada bagi kami. Terima kasih hidup kami dipenuhi oleh kemurahan-Mu Tuhan. Oh terima kasih Tuhan Kau baik atas setiap kami. Pagi ini kami datang Tuhan. Kami mau bawa puji dan sembah kepada Tuhan Yesus yang sangat baik. Tuhan yang layak kami agungkan dan besarkan Tuhan. Engkau yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya bagi kami. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Mari bawa puji dan sembah kita kepada Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada
Yesus, Engkau Tuhan yang baik. Engkau sangat baik, Teramat. Mari bersama-sama kita mau bangkit berdiri. Kita mau alami kebaikan Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Hidup kami dipenuhi oleh kemurahan-Mu Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Mari setiap jemaat Tuhan yang mengalami kasih dan kebaikan Tuhan bersama kita mau nyatakan. Aku ada saat ini oh haleluya. semuanya karena kasih. Semua karena kasih-Mu Tuhan. Aku hidup hari ini Yes. semua Kemurahan-Mu, terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, oh Tuhan. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh Tuhan, oh Engkau teramat baik Tuhan. Mari dengan tenang jemaat Tuhan dipersilakan untuk kembali duduk. Jemaat boleh mengambil waktu sejenak. Ini waktu yang indah untuk kita datang kepada Tuhan. Minta ampun atas setiap dosa dan kesalahan kita. Minta ampun atas hidup kita yang belum berkenan kepada Tuhan. Tuhan, ini kami. Hidup kami penuh dengan kelemahan. Kami sering mendukakan hati-Mu Tuhan. Kami jauh dari Tuhan. Kami sibuk dengan urusan dunia kami. Kami sibuk dengan kekuatan kami. Kami sibuk dengan diri kami sendiri Tuhan. Sampai kami lupa kami masih punya Tuhan. Tuhan, ampuni kami. Ampuni hidup kami. Tuhan, dengar setiap doa yang kami naikkan Tuhan. Ini setiap kami mengakui setiap dosa kesalahan kami. Jangan buat kami tenang kalau hidup kami masih di dalam dosa Tuhan. Pagi ini kami datang dengan komitmen kami untuk hidup kami mau lebih berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami masih punya Tuhan. Tuhan yang tetap setia. Di saat sering kami tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Di saat sering kali kami gagal, tapi Tuhan tetap mau menolong kami. Kami bersyukur untuk segala kasih dan kebaikan-Mu bagi kami. Oh, terima kasih kami punya Tuhan yang mengasihi kami tanpa syarat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini kasih karunia Tuhan. Ini anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih. Mari setiap jemaat Tuhan dengarkanlah berita anugerah yang terambil di dalam Roma 5 ayat 8-9. Yang berkata demikian, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Dan oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Haleluya.
Terpujilah Engkau Tuhan, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Ini kami Tuhan, mari nyatakan. Pujilah Yes Lord, Tuhan Engkau kami agungkan. Yesus, ditinggikan di atas pujian. Haleluya. Dari dalam lubuk Kami agungkan Tuhan di tempat ini, setiap orang yang percaya mari nyatakan amin. Haleluya. Boleh berikan salam kanan kiri kita. Katakan Tuhan Yesus baik. Sebab pagi ini kita datang ke satu nama. Kita mau agungkan nama Yesus. Haleluya. Mari kita membawa pujian kita, bawa syukur kita kepada Tuhan Yesus yang layak kita agungkan dan sembah. Kami datang bawa pujian Tuhan, haleluya. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan dunia. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Haleluya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria, yes, haleluya. Puji nama Tuhan, sebab Tuhan yang layak kita agungkan dan sembah di tempat ini. Amin. Haleluya. Mari bersama-sama kita menyatakan, kami datang bawa pujian. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Oh, kami datang, haleluya, bersama memuji-Mu Tuhan. Oh, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria, haleluya. Hari ini satu nama kita agungkan, nama Yesus Kristus. Oh, we give you glory, Lord. We give you honor. Haleluya, haleluya. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we
duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. Setiap pujian, dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Sorak kemuliaan bagi Tuhan. Satukan suaramu dan katakan, tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa. Ku mau berdiri di hadapan-Mu Tuhan, yes, tanda Anak Domba. Satu suara menyatakan, boleh semuanya angkat tangan untuk Tuhan. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. Terima kasih Tuhan. Dan kekuatan, Hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Yeay. Hanya kemuliaan bagi Tuhan selamanya ada, amin. Yeay. Sorak kemuliaan hanya bagi Dia. Semua angkat suara. Keselamatan dari Allah yang duduk bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. Segala pujian kami Tuhan. Hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Terima kasih Tuhan. Sorak kemuliaan hanya bagi Dia. Terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Yes. Hari ini bukanlah hari-hari yang mudah kita melewati hidup kita. Mungkin hari ini kita datang ke tempat ini, kita bisa bersuka cita, memuji Tuhan. Tapi ketika kita pulang dari tempat ini, tidak ada satupun yang tahu. Ketika kita sendiri di dalam rumah, apakah kita masih bisa bersuka cita seperti ini? Tapi percayalah, di setiap musim hidup kita, di saat kita kurang maupun kita berkecukupan, di saat kita kuat maupun di saat kita lemah, Tuhan Yesus selalu ada. Dan tidak ada satupun alasan bagi kita untuk jauh daripada Dia. Biarlah pada pagi hari ini kita boleh mengambil satu komitmen di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mau di setiap musim hidupku, hanya Engkau Tuhan, pegangan hidup kami. Karena sekali Yesus, selamanya tetap Yesus. Tidak ada yang lain yang bisa memberikan kita damai di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Yes, inilah kami. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, jadikan ini doamu. Tetap Yesus yang mempesona hatiku.
terima kasih Tuhan. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Jadikan ini doamu. Jadikan penyembahan ini sebagai ucapan syukurmu. Sebagai peneguhan hatimu. Karena sekali Yesus, tetaplah Yesus. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim. Musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap andalkan Yesus. Di saat kau lemah, di saat kau jatuh, cuma Tuhan yang mempesona kita dengan segala kebaikan-Nya. Dia yang memberi damai dan selalu memberikan kesempatan bagi kita untuk bangkit. Yes, sekali Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Mu. Sekarang ku ada. Oh Yesusku. Angkat suaramu jemaat Tuhan, Fani bagi pendiri, angkat pujianmu. Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Rasakan hadirat Tuhan, Oh Tuhan. rasakan hadirat-Nya. Terima kasih. Berdoalah di dalam dirimu. Tuhan, ampuni kami Tuhan. Jika kami masih sering mengecewakan Kau dan sering tidak mengandalkan Engkau. Kami mau mengambil komitmen sekali Yesus, selamanya. Yes, terima kasih Tuhan. Tidak ada satupun di antara kita yang menoleh kanan dan kiri, tidak ada. Berikan hatimu saat ini tertuju kepada Dia. Kalau bukan karena kasih Yesus, kalian tidak ada di sini. Kalau bukan karena kasih Yesus, kalian tidak ada di sini. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh
Yesusku, ku cinta kau. Katakan sekali lagi, oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta kau. Sekali lagi katakan, oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Amin. Kami siap untuk menerima firman-Mu Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus. Biarlah Roh Kudus membantu kami untuk kami boleh memahami kebenaran itu yang jauh melampaui akal dan pikiran kami. Supaya hidup kami dipengaruhi oleh firman. Sehingga pikiran kami, perasaan kami, kehendak kami penuh di dalam Kristus. Dan kami percaya Tuhan di mana ada rupa Kristus lewat kami. Kami menjadi berkat buat keluarga. Kami menjadi berkat buat gereja. Kami menjadi berkat buat lingkungan sosial di mana kami beraktivitas. Kami menjadi berkat buat pemerintahan bangsa dan negara Indonesia. Kami menjadi berkat buat alam semesta ini. Berbicara kepada kami karena kami lapar dan haus akan kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Katakan yang percaya, amin. Sebelum duduk, aku bilang sama kiri kanan, Anda diberkati oleh Tuhan. Oke. So, aku senang sekali hari ini, kalau nggak salah ini yang saya pertama kali nih Pak. Ya, bisa berdiri di atas satu mimbar yang baru, tempat yang baru di tempat ini saudara. Dan saya percaya semuanya ini oleh karena kasih karunia Tuhan buat GKBJ Surabaya. Dan biarlah GKBJ Surabaya selalu ditopang oleh kasih karunia Tuhan. Saudara, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, izinkan saya menyampaikan salam ya dari para pemimpin di GKBJ Depok kepada jemaat di tempat ini. Yang jelas, saudaraku, gereja Anda sudah didoakan dan kami percaya doa kami sudah dijawab oleh Tuhan. Amin, saudara. Oke, nah saudaraku, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul ya, Family Based on Gospel of Christ. Jadi sebuah keluarga ya yang didasarkan kepada Injil Yesus Kristus. Kita baca Galatia pasal 1 saudaraku sebagai sebuah dasar untuk kita memahami tentang apa itu Injil Yesus Kristus saudaraku ya. Kita baca sama-sama Galatia 1 ayat 11 sampai 12. Demikian firman Tuhan berbunyi, sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku. Tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Perhatikan baik-baik saudaraku, Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Artinya saudaraku, Injil ini berdasarkan kekuatan manusia. Injil ini saudaraku berdasarkan hikmat manusia. Injil ini saudaraku berdasarkan apa yang ada pada kita. Saudaraku, Injil yang seperti ini saudaraku bukanlah Injil yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Injil yang seperti ini saudaraku seharusnya tidak menjadi dasar ketika Anda membangun gereja, tidak menjadi dasar untuk Anda membangun sebuah keluarga. Saudara harus membangun sebuah dasar atas Injil dari Yesus Kristus. Artinya saudaraku bahwa kekuatan membangun keluarga itu di dalam Kristus. Artinya saudaraku kalau kita mau tahu strategi bagaimana membangun keluarga itu harus dari hikmat Kristus. Kalau kita mau tahu saudaraku untuk memandang sebuah keberhargaan keluarga harus kita pandang dari kacamata Kristus. Dan bagaimana kita berfungsi sesuai dengan pikiran Kristus. Itulah Injil Kristus yang dinyatakan oleh Allah kepada Rasul Paulus yang juga dinyatakan oleh Allah kepada kita semua di tempat ini saudara. Saudara, sekarang kita masuk lebih dalam, saudara. Apa itu keluarga? Keluarga itu berbicara tentang sekelompok orang yang terhubung seorang dengan yang lain melalui kelahiran, pernikahan, atau adopsi.
Keduanya adalah sel masyarakat dan memainkan peranan penting untuk mempengaruhi kehidupan masyarakat. Jadi sebuah gereja yang sakit itu oleh karena sel-sel dari jemaat itu sakit, saudara, yaitu keluarga. Kalau di dalam sel jemaat, keluarga itu saudaraku terpecah belah, penuh dengan kepahitan, bermasalah saudaraku, dan itu akan membuat gereja menjadi masalah. Dan Anda jangan berpikir bahwa sel yang rusak itu akan tetap rusak pada dirinya sendiri dan tidak menular. Sel yang rusak itu saudaraku kalau kita belajar secara secara akal sehat atau secara ilmu kesehatan, saudaraku sel yang rusak itu selalu bermultiplikasi. Dan kalau sel yang rusak itu saudaraku bermultiplikasi, saudaraku maka rusaklah masyarakat itu. Maka rusaklah gereja itu. Dan saya berdoa, saya minta demi nama Yesus, saudaraku, GKBJ Surabaya ini tidak rusak. Kenapa, saudaraku? Oleh karena sel dari gereja itu, yang namanya keluarga, dibangun di atas kasih karunia yang ada di dalam Yesus Kristus. Amin, saudara? Nah, sekarang saudaraku kita akan masuk. Kepentingan Injil Kristus buat keluarga. Nah, saudaraku, kalau Anda ingin tahu apa sih kepentingannya, nah, saudara mesti tahu lawan dari kepentingan Injil Kristus yang menjadi dasar bagi keluarga, lawannya apa, saudara? Saudara, mungkin saudara sudah mendengarkan ini berulang-ulang. Tapi saya ingin tegaskan sekali lagi, saudara, bahwa saudara mesti memahami apa sih yang menjadi lawan, dan itu yang paling membahayakan keluarga, paling membahayakan gereja. Apa itu, saudara? Dua. Kalau kita mempelajari secara ringkas dari tulisan Rasul Paulus di dalam surat Galatia itu ada dua, saudaraku. Itu keluarga yang didasarkan Injil legalistik. Saudaraku, Injil legalistik, saudaraku, ada merupakan sebuah Injil yang mempercayai bahwa percaya pada Yesus saja tidak cukup. Mesti ada perbuatan baik. Jadi kalau Anda ingin diselamatkan, Yesus 50%, terus kemudian Anda melakukan fungsi yang baik sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai orang tua, sebagai anak, maka 50 tambah 50 sama dengan 100. Nah, ini disebut dengan Injil legalistik. Yang kedua, saudaraku, adalah Injil antinomian. Injil antinomian ini saudaraku dari kata anti dan nomos. Nomos itu artinya hukum, saudaraku. Jadi sebaliknya, ekstrim sebaliknya, saudaraku. Yaitu suatu Injil yang mempercayai bahwa ya, saya sudah diselamatkan di dalam Kristus Yesus. Dan keselamatan yang ada pada saya adalah sebuah keselamatan yang tidak bisa hilang. Amin, saudara? Hati-hati, saudaraku, ya. Ini cuma setengah kebenaran. Ya. Kalau saudara sudah diselamatkan, kalau saudara sudah menerima Yesus, saudara selalu merindukan tuh bagaimana hidup berbuah. Jadi saudaraku, fungsi Anda sebagai seorang suami, fungsi Anda sebagai seorang istri, fungsi Anda sebagai seorang anak terkait orang tua dengan anak, saudaraku, itu bersumber dari keselamatan yang engkau terima. Keselamatan itu adalah akar. Fungsi Anda yang baik dalam keluarga itu adalah buah. Jadi kalau akarnya adalah anugerah, saudaraku, maka buah-buah itu akan menjadi buah yang penuh dengan anugerah kepada satu dengan yang lain. Saudaraku, saya berdoa, saudaraku, biarlah kita menjadi keluarga yang berdasarkan Injil Kristus Yesus. Firman Tuhan berkata seperti ini, saudaraku. Kamu diselamatkan bukan oleh karena perbuatanmu, tapi diselamatkan oleh karena kasih karunia Allah. Karena kasih karunia Allah, karena kamu adalah buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Ia ingin supaya kita melakukannya. Loh, itu firman Tuhan, saudara. Jadi ada keselamatan dan juga ada kebaikan. Ada akarnya, ada buahnya. Gak boleh dipotong-potong, saudara. Sekarang kita masuk lebih dalam lagi, saudara. Ya, bagaimana kita bisa melihat Injil Kristus itu sebagai sebuah dasar di dalam keluarga. Yang pertama, saudaraku, ya, sekarang kita berbicara dari sisi hukum. Ya, ini perbedaan Injil berdasarkan sisi hukum.
Ya. Yang pertama suku legalistik itu suku keluarga yang dibangun atas Injil legalistik, itu suku berjalan dengan hukum Taurat dan adat. Suku. Jadi suku ketika kita melakukan sebuah fungsi, tergantung suku ya, apakah keluarga itu adalah keluarga yang paternal atau keluarga yang maternal. Kalau keluarga yang paternal suku itu artinya semua keluarga, istri, anak-anak itu mesti tunduk mutlak dan taat mutlak kepada yang namanya suami, kepada yang namanya ayah. Kalau yang namanya maternal suku, ya yang namanya suami, anak-anak mesti tunduk kepada yang namanya ibu, mama. Jadi suku kekuasaan paternal itu ada pada seorang suami atau ayah. Kekuasaan keluarga di dalam konteks maternal itu suku adat yang maternalis itu ada di dalam diri seorang istri atau mama. Dan ini mesti dijalankan dengan mutlak. Jadi suatu kekuatan kita untuk melakukan sebuah fungsi ini suatu bukan karena Kristus, tapi karena adat istiadat. Kita menjalankan fungsi ini suatu bukan karena Kristus, tapi karena sebuah pola yang terbiasa atau hukum hukum alam atau hukum yang terpola yang berulang-ulang. Suatu persoalan begini suatu. Kita tuh nggak ada yang namanya sekolah keluarga Kristen, nggak ada saudara. Sekolah menjadi ayah ada nggak? Secara Kristen, tidak ada. Sekolah menjadi ibu, ada nggak saudaraku? Tidak ada. Sekolah untuk menjadi anak, bersikap pada orang tua itu ada? Tidak ada saudaraku. Sebenarnya kalau kita mau jujur saudaraku, kondisi keluarga kita sekarang ini merupakan sebuah pola yang turun-temurun. Sebuah pola yang akhir menjadi adat. Menjadi sebuah hukum yang mesti dijalankan. Dulu papa saya seperti ini. Dulu mama saya kayak saya begini. Dulu ketika saya sebagai seorang anak berlaku seperti ini. Maka itu akan berulang-ulang terus menerus. Saudara. Jadi tidak ada sesuatu yang baru. Kita hidup dalam sebuah pola yang lama. Ragi busuk saudara. Itu adalah keluarga yang berjalan dengan hukum Taurat atau hukum adat. Yang kedua, saudaraku, perbedaan Injil dalam hukum, saudaraku, adalah antinomian. Jadi, saudaraku, elemen keluarga berjalan dengan hukum liar. Tahu hukum liar, saudaraku? Ya, intinya semaunya gua. Ya toh? Kalau aku mau jadi kepala keluarga, lu mau apa? Ya. Kalau saya nggak mau jadi kepala keluarga, mau seneng-seneng aja, tapi kalau jadi kepala keluarga juga nggak apa-apa. Jadi itu berdasarkan apa soku? Berdasarkan sesuatu yang liar. Enggak terarah, enggak ada polanya soku. Keluarga yang elemennya berdasarkan Injil antinomian soku itu fungsinya enggak jelas sama sekali saudara. Enggak jelas. Ini fungsi suami apa ya aku enggak ngerti bisa berubah-berubah gitu loh. Ya, kadang-kadang bisa tegas, kadang-kadang jadi lembek saudara. Kadang-kadang kasar, kadang-kadang juga bisa nangis. Nggak jelas, saudara. Nggak jelas sama sekali. Coba tanya sama kiri kanan. Tanya sama kiri kanan. Suamimu jelas nggak di dalam menjalankan fungsinya? Atau kamu bingung? Sering berubah gitu, saudara. Iya, halo? Nah ini antinomian, saudaraku. Ya. Nah, kalau Injil legalistik, saudaraku, yang namanya kedagingan itu, saudara, kan kalau Galatia itu kan bicara kedaging sangat kuat. Saudara. Yang namanya kedagingan itu, saudara, mesti dikekang oleh Taurat, oleh adat istiadat, oleh hukum. Supaya yang namanya keinginan daging itu tidak menjadi liar. Tapi sebaliknya, saudara, orang-orang yang antinomian, kedagingan itu nggak apa-apa jadi liar. Yang penting kamu sudah selamat. Kan repot saudara. Ini adalah dua kutub yang kita mesti hindari dalam sebuah proses kita membangun keluarga atau memperkuat keluarga. Saya ingin beritahu kepada saudara. Saya ulangi lagi saudara. Ini hal yang sangat dan maha penting buat saudara. Kalau Anda membangun pernikahan Anda, keluarga Anda berdasarkan dua Injil ini, rusak pernikahan Anda. Hancur keluarga Anda dan hancur gereja Anda. Saudara, Rasul Paulus menegaskan dengan sangat tegas saudaraku, tentang dua Injil ini.
itu dengan sebutan terkutuk. Mari kita baca ayatnya saudaraku ya. Galatia 1 ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama, kelihatan gak saudaraku ya? Yang belakang mohon maaf gak kelihatan. Kalau lu bisa lihat berarti mata lu beli dari Singapura ya. Ya, yuk saya akan baca ayat ini saudaraku ya. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Itu di anatema sama Paulus. Ini orang-orang yang mengajarkan Injil ini saudaraku, mesti diusir dari mimbar. Itu Paulus tuh keras banget. Saudara. Karena orang-orang yang seperti ini saudaraku adalah orang-orang yang tidak mengandalkan kekuatan Kristus. Tapi mengandalkan kekuatan manusia. Saudara. Ini mesti dianatema. Nah saudara, kita mesti bangun sebuah keluarga berdasarkan hukum Kristus. Sama-sama kita katakan, 1, 2, 3 apa saudaraku? Hukum Kristus. Jadi saudaraku, kita bukan membangun di atas hukum legalistik atau hukum liar, tapi kita harus, diklik ya, kita harus membangun di dalam hukum Kristus. Saudara, kalau kita membaca hukum Kristus saudaraku tentang peran suami, peran istri, peran orang tua, peran anak, itu ada di dalam Efesus pasal 5 dan pasal yang ke-6, saudara. Saudaraku, Rasul Paulus bilang begini nih, ya. Rasul Paulus bilang begini, saudara. Ya, hai istri, tunduklah kepada suamimu, jangan tanduk, saudara. Bilang sama kiri kanan, tunduk sama tanduk beda. Ayo, 1, 2, 3, apa? Suka nanduk-nanduk, saudara. Ya toh. Tapi mesti tunduk itu adalah sikap hati. Bagaimana kita menghormati sebuah posisi yang dimiliki oleh suami. Karena posisi suami itu aku dianalogikan setara dengan, sejajar dengan Kristus. Kristus sebagai kepala, demikian pula suami sebagai kepala. Hai istri, hendaklah kamu menghormati suamimu. Aku kalau sampai pada titik ini, aku Injil itu enggak fair loh, betul enggak? Lalu suami enggak disebutin, saudara. Enak banget dia. Dia tuh. Tapi aku Rasul Paulus bilang begini, hai suami, kasihlah istrimu. Lu jangan mentang-mentang punya posisi posisi yang sangat penting untuk dihormati oleh istrimu. Loh, saudara sebagai suami, kasihlah istrimu. Ya, aku ini adalah hukum Kristus. Hukum orang tua dan anak apa? Rasul Paulus bilang begini, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam Tuhan. Lalu kemudian setelah itu aku enggak berhenti. Ya sekali lagi aku Injil Kristus itu fair. Ya Rasul Paulus bilang apa? Hai orang tua atau bapak, jangan sakiti hati anakmu. Jadi ini adalah hukum Kristus adalah hukum yang saling saling memberkati, saling menguatkan begitu loh. Dan yang menarik begini sebelum Rasul Paulus menjelaskan tentang pola atau hukum di dalam keluarga yang berdasarkan pada pikiran Kristus, kita baca di dalam surat Efesus pasal yang kelima ayat yang pertama, di situ firman Tuhan bilang begini sebab itu jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Itu dipakai kata mimites, saudaraku. Mimites. Mimites itu artinya kita lagi sedang lagi sedang bermain. Nah, saudara pernah nggak? Saya tuh sering kali dulu sama teman-teman ya, ngeledekin ada satu dosen dulu, itu dosa saya ya. Sering kali kalau lagi jengkel tuh teman-teman sama dosen ini ya, sering kali kita tuh meniru tuh, dia punya cara ngajar, niru. Ya, kalau saya disuruh niru, saya akan bilang begini, saudara-saudara, kalimat ini adalah kalimat penting, ini yang utama. Ingat ya, nanti kalau ada ujian, kamu harus ingat ini, jangan ingatnya. Oh, kita niru, semua pada ketawa, saudara. Jadi yang paling persis itu, yang paling lucu, saudara. Saya nggak terlalu persis, maka banyak yang ketawa. Tapi kayak model teman saya tuh Andrianto tuh ya, dia bisa persis banget, gayanya matanya belak-belak, semua pada ketawa, saudara.
itu mimites. Kita tuh meniru Kristus. Dan kita bisa nggak meniru? Bisa, karena firman Tuhan kalimat selanjutnya apa, saudara? Karena kita ini adalah anak-anak Kristus, ya. Seperti anak-anak yang kekasih, kita tuh anak. Sebagai anak, saudara, kita memiliki sifat pembawaan. Saudara, saya punya namanya Stephanie, saudara. Jadi kok ada hal tentu saya melihat, oh ya, itu mencerminkan saya. Oh, itu mencerminkan Susan. Jadi ada sebuah sifat pembawaan, yaitu kasih. Yang ada di dalam Allah, dalam Kristus, yang terpancar dalam kehidupan pasangan suami istri. Dan Paulus bilang begini, berjalanlah di dalam hukum kasih ini. Bukan hukum Taurat, tapi juga bukan hukum liar, tapi hukum kasih. Kasih itu memerdekakan, saudara. Kasih itu menguatkan. Dan kasih itu memulihkan. Di luar itu, saudaraku, saudara tidak akan menemukan hal-hal ini, saudara. Sekarang kita lihat lagi, ya, perbedaan Injil dari sudut dorongan. Ya, dari sudut dorongan, saudaraku. Apa sih yang mendorong untuk kita melakukan hal yang baik? Peran kita atau fungsi kita di dalam keluarga. Nah, kalau legalistik, saudaraku, elemen keluarga berjalan dalam ketakutan. Dalam ketakutan, saudara. Kamu mesti jalankan ini. Kalau tidak, ada konsekuensinya. Hukum berkat dan kutuk itu berlangsung, saudara. Makanya kamu tuh susah. Karena kamu tuh gak menghormati papa sebagai suami. Ya, begitu tuh kalimat itu. Ayo, siapa yang sering mengucapkan kalimat itu? Ayo. Ya kan? Ada istri bilang begini. Ya, sekarang kamu ini punya masalah. Iya, karena kamu itu nggak menjalankan prinsip dari firman Tuhan. Jadi akhirnya kamu kena kutuk. Begitu suku kutuk berkat, saudara. Jadi suku itu drive-nya itu adalah rasa takut. Takut gak dapat berkat. Takut dikutuk. Takut tambah rusak. Ayo, siapa di sini kok menjadi suami? Takut-takut istri. Ada filmnya loh. Atau istri takut-takut suami. Atau anak. Kalau anak kayaknya gak takut-takut orang tua ya. Zaman sekarang anak. Apa saudaraku? Nekat ngelawan. Ya, jadi bapak emaknya yang takut, saudaraku, ya. Ya. Jadi emak bapak emaknya, nyak babe yang takut sama anak begitu loh. Jadi saudaraku, drive-nya itu takut, saudara. Takut gagal, takut pecah, takut terluka. Jadi itu drive-nya takut, saudara, itu legalistik. Siapa di sini, saudara, kamu hubungan suami istri itu takut? Serba takut, saudara. Itu legalistik, saudara. Jadi Anda mengandalkan kekuatan dari drive takut itu untuk melakukan fungsi Anda. Itu drive-nya takut, saudara. Nah, sementara, saudaraku, ya kalau yang namanya antinomian, elemen keluarga berjalan dalam kesenangan. Ya toh, gue mau jadi apa, yang penting gue seneng. Bahkan begini, kalau gue jadi anak laki, kalau mau jadi perempuan kan gak apa-apa toh. Yang penting gue seneng. Ya. Saku, keluarga yang berdasarkan Injil legalistik, saku, itu adalah prinsipnya adalah saya seneng. Bahkan saku dia melakukan sesuatu yang bertentangan firman Tuhan pun gak apa-apa, itu gak masalah, yang penting saya seneng. Kalau saya gak bertanggung jawab sebagai papa gitu ya, yang mencukupi kehidupan, mama yang bekerja luar biasa, tidak apa-apa, yang penting saya seneng. Anak-anak seneng kan gak masalah kan, gitu loh. Saudara, ini adalah sesuatu yang sangat serius, saudara. Karena drive-nya itu adalah senang. Yang penting saya senang. Tetapi Paulus itu sangat menegaskan. Sekali lagi, dua Injil ini adalah dua Injil yang terkutuk.
Nah, coba kita baca lagi, saudaraku ya. Galatia 1 ayat 8 ini kita ulang-ulang terus supaya Anda tuh sadar di dua Injil ini adalah Injil yang sudah dianatema sama Rasul Paulus. Yuk kita baca, 1, 2, 3. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Itu dianatema, saudaraku. Kalau perlu diusir. Keras sekali ya Rasul Paulus ya. Lalu bagaimana dengan keluarga yang dibangun berdasarkan Injil dari Kristus? Elemen keluarga berjalan dengan sukacita. Bukan karena takut, bukan karena senang. Ya, tapi karena sukacita. Sukacita sama takut itu beda, saudaraku. Ya, happy and joy is very different, saudara. Coba Anda tanya di Google, ada nggak karaoke? Joy karaoke, ada nggak? Coba diklik deh, ada nggak Joy Karaoke? Ada, saudaraku. Tapi kalau Anda tulis happy karaoke, banyak banget saudaraku di seluruh dunia. Karena emang happy itu, senang itu adalah suatu stimulan yang datang dari luar. Itu happy. Tapi kalau joy, itu sesuatu yang datang dari hati yang telah dipulihkan, yang telah diperbarui. Saudaraku, kata sukacita dalam Filipi ini, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Bersukacitalah kamu menjalankan peranmu sebagai suami. Bersukacitalah kamu hai istri yang melakukan peranmu sebagai seorang istri. Bersukacitalah kamu hai orang tua yang menjalankan peranmu sebagai orang tua. Bersukacitalah hai anak-anak yang melakukan peranmu sebagai seorang anak. Anda tahu apa itu sukacita? Kalau yang namanya senang, saudaraku, satu saat engkau akan senep, akan ada batasnya. Tapi ketika engkau berjalan, lakukan itu dengan berisi sukacita. Kata sukacita itu dipakai kata kara. Makanya saudaraku, putri saya yang paling kecil namanya Stephanie Kara Setiawan. Nah, ya Stephanie itu adalah kata feminim dari Stefanus. Ya, dari kata Stepanos. Stepanos itu adalah mahkota. Kara itu adalah sukacita. Dan kata kara ini, saudaraku, adalah dasar dari kata karis. Karis itu diterjemahkan dengan anugerah dan kasih karunia. Saudaraku, hanya orang-orang yang mengalami kasih karunia di dalam Yesus Kristus, dia akan bersukacita. Kasih karunia menyelamatkan sepenuhnya, tanpa 1% apapun di dalam dirimu yang kau bisa pakai sebagai modal untuk menyelamatkan dirimu. 100%. Kasih karunia berbicara, saudaraku, dalam segala keterbatasan, kerapuanmu, kegagalanmu, kejatuhanmu. Kasih karunia itu menerima kamu apa adanya. Supaya nanti kamu kelak menjadi ada apanya di dalam Kristus. Itulah kata kara. Nanti kalau yang punya anak bernama Kara, bagus sekali. Ya, atau Karisti, bagus. Nah sekarang saudaraku yang terakhir. Ya, yang terakhir adalah perbedaan Injil yang terkait dengan kegagalan. Ya, kalau Injil legalistik, saudaraku, elemen keluarga berjalan dalam penolakan di saat gagal. Ditolak, saudara. Kamu ini istri macam apa ini? Ya, ditolak, saudara. Suami, kamu ini enggak berfungsi dengan baik. Ya sudah, ya. Dia ambil alih. Jadi saudaraku, itu adalah satu hal yang datang dari Injil legalistik. Ditolak, dihakimi, dikritik, direndahkan serendah-rendahnya, saudara. Ayo, siapa di dalam hubungan suami istri, pola Anda berkomunikasi seperti ini, penuh dengan kritik, penuh dengan penghakiman, penuh dengan penolakan, penuh dengan kata-kata yang merendahkan. Ini legalistik. Sebaliknya, saudaraku, Injil Injil antinomian, saudaraku, elemen keluarga berjalan dengan pembiaran di saat gagal. Ya nggak apa-apa, gagal itu biasa kok.
Ya biasa. Bahkan saudaraku tak kala ada suami atau istri atau anak-anak jatuh dalam dosa, saudaraku, yang namanya orang yang digerakkan oleh Injil antinomian, saudaraku, melihat dosa itu bukan sebagai dosa, tapi sebagai masalah. Jadi kalau sebagai masalah ya sudahlah kita mesti apa ya? Kita mesti lihat itu masalah ya. Jadi pendekatan kita belas kasihan kepada dosa itu, saudara. Itulah Injil dari antinomian. Tapi bagaimana saudara dengan Injil dari Yesus Kristus? Ya, Injil Yesus Kristus aku adalah elemen keluarga yang berjalan dalam pengudusan di saat gagal. Saya ulangi lagi. Elemen keluarga berjalan dalam pengudusan di saat gagal. Nggak ada orang yang sempurna. Tapi ada orang yang diproses oleh Tuhan. Kalau Injil legalistik, saudaraku, yang nggak sempurna itu ditolak. Kalau Injil antinomian, saudaraku, yang gagal itu, ya sudah, terima saja semua dosanya nggak apa-apa. Tapi saudaraku, Injil Kristus itu bicara pengudusan. Apa itu pengudusan, saudara? Kalau Anda ingin tahu begini, kita itu dari sisi waktu lalu, kita diselamatkan bukan oleh karena perbuatan baik kita, tapi oleh karena kasih karunia pembenaran dari Tuhan di dalam Yesus Kristus. Enggak ada bagian kita. Di masa yang akan datang, sekalipun kita belum sempurna, nanti kita akan diglorifikasi oleh Tuhan. Tapi saat ini, Tuhan berkepentingan untuk menguduskan Anda. Roh Kudus diberikan oleh Bapa di dalam Kristus untuk memimpin Anda. Di saat engkau jatuh, Dia akan memberikan kekuatan padamu untuk kau bangkit dari kegagalan, untuk kau bangkit dari kejatuhan dalam dosa. Saudaraku, di dalam Injil Kristus, kamu diterima apa adanya. Kamu dirangkul, kamu dipeluk, enggak cukup. Tapi kamu akan diajak berjalan bersama, mendapatkan kekuatan dari Roh Kudus untuk kau hidup di dalam kekudusan. Jadi kekuatannya bukan pada kita, tapi pada Tuhan yang menyertai Anda. Itulah Injil Yesus Kristus. Saudara, kalau kita baca di dalam Roma pasal 6 ayat 22, di situ firman Tuhan berkata, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa. Dimerdekakan dari dosa. Saudara sudah dimerdekakan dari dosa? Coba katakan amin. Sudah dimerdekakan dari dosa? Sudah? Tapi kalimat selanjutnya ngomong apa, saudara? Dan setelah kamu menjadi ini yang satunya lagi ya. Yang satunya lagi ya, Roma 6 ayat 22. Betul? Ya, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Ya, kamu buahnya itu ada, saudara. Karena pimpinan Roh Kudus. Saya ingin tutup khotbah saya, saudaraku. Dengan sebuah statement dari Charles Spurgeon. Dia bilang begini, saudara. Kita harus selalu mengingat bahwa Injil adalah tentang Kristus dan bukan tentang diri sendiri. Di dalam Kristus kamu telah ditebus. Di dalam Kristus kamu menjadi anak-anaknya. Di dalam Kristus untuk kita berfungsi sebagai anak Allah. Ada kekuatan dari Roh Kudus yang membuat Anda berfungsi. Menghadirkan kerajaan Allah di dalam keluargamu. Saya berdoa, saudaraku, biarlah keluarga-keluarga Kristen di tempat ini adalah keluarga yang dibangun di atas Injil Kristus. Bukan Injil legalistik atau Injil antinomian. Tuhan berkati saudara. Mari bersama-sama kita berdoa. Saya ingin tanya kepada saudara. Siapa di antara saudaraku berkata, Tuhan berikan saya hidup sebagai anggota keluarga. Hidup di dalam Injil Kristus Yesus. Atau mungkin ada di antara saudara, engkau ingin minta ampun sama Tuhan.
Kalau selama ini engkau hidup di dalam Injil legalistik yang penuh dengan penghakiman, yang menyakiti, kritik, kata-kata yang sarkastik, atau saudara meremehkan dosa, saudara menjadi orang yang tidak jelas polamu di dalam fungsimu sebagai bagian dari elemen keluarga. Kau tidak menjalankan peranmu sebagai seorang ayah yang seharusnya. Dan kau merasa itu biasa-biasa saja. Kau tidak menjalankan peranmu sebagai seorang mama, sebagai seorang istri, sebagai seorang anak. Itu biasa-biasa saja, yang penting kita semua senang lah. So aku, mungkin kau pernah gagal di situ, kau jatuh di situ. Hari ini aku berkata, Tuhan, saya rindu, saya ingin berjalan dalam Injil Kristus. Yang berkata seperti, bolehkah kau taruh tanganmu di dada, dan saya akan berdoa untuk Anda. Siapa saudara? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Siapa lagi aku? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bapa di surga, inilah kami yang meletakkan tangan di atas dada kami. Kami mau jujur di depan-Mu Tuhan. Kami rapuh. Kami seringkali terikat dengan hukum Taurat. Kami terikat dengan hukum legalistik. Hukum antinomian. Hukum yang liberal. Hukum yang bebas. Tuhan ampuni kami. Hari ini Tuhan, kami ingin hidup bukan untuk hidup sebebas-bebasnya. Kami hidup dibebaskan supaya kami bisa mengambil keputusan untuk hidup di dalam Injil Kristus. Mohon belas kasihan-Mu kepada kami yang rapuh ini. Rangkullah kami, peluklah kami, dan berjalan dengan kami supaya kami mampu berjalan di dalam kekudusan sesuai dengan pikiran Kristus. Terhadap peran kami dalam keluarga. Mohon Tuhan tolong kami. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Katakan yang percaya, amin. Puji nama Tuhan, terima kasih untuk firman yang sudah diberitakan. Saat ini saat yang indah untuk kita memberikan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Petugas persembahan dipersilakan. Bersama-sama kita mau bangkit berdiri, kita pujikan kebaikan Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku, oh, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidup. Mari bersama-sama kita nyatakan, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus
Israel. Puji nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu atas setiap kami Tuhan. Kalau hari ini kami boleh ada, semua karena kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih untuk firman yang boleh diberitakan untuk kami. Terima kasih kami boleh beribadah di tempat ini. Terima kasih kami boleh mengalami kasih dan lawatan-Mu. Tuhan, ini kami Tuhan, kami sudah memberikan persembahan kami. Ini yang terbaik dari kami berikan kepada Tuhan. Bila Tuhan pakai melalui gereja-Mu di tempat ini, GKBC Surabaya, menjadi berkat buat banyak orang di sekeliling kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini kami, komitmen persembahan kami, dan kami kembalikan kepada Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan yang menyertai hidup kami, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan yang memberkati setiap kami, mencukupi apa yang kami perlu dan butuhkan, memberkati pekerjaan kami, keluarga kami, semuanya dalam aspek kehidupan kami dalam perkenanan-Mu, dalam pertolongan-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ini hidup kami serahkan sepenuhnya, seutuhnya ke dalam tangan kuasa kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mau kembalikan segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala pujian bagi-Mu, segenap nafas muliakan-Mu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan. Nah, mari kembalikan segala pujian bagi-Mu. Oh, haleluya. Muliakan-Mu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama-Mu. Segala puji, hormat dan kemuliaan kembali kepada Tuhan. Biarlah hari ini semakin kami sebagai keluarga Gereja Mini, demikian kata Martin Luther, kami boleh menjadi keluarga yang kembali kepada Injil ini. Tuhan, biarlah Engkau yang terus proses kami di dalam proses pengudusan ini, agar kami menjadi keluarga yang semakin diperkenan oleh Allah. Apapun status kami hari ini ya Tuhan, Engkau yang memampukan kami. Terpujilah nama Tuhan yang sudah memberkati kami melalui hamba-Mu Musa Hengki Setiawan, yang sudah mengajarkan dengan indah dan benar sesuai dengan firman-Mu, untuk terus meneguhkan iman kami dan gereja Tuhan di dalam komunitas GKBC Surabaya. Terpuji nama-Mu, Engkau terus pakai beliau berdua yang sebentar juga akan mengajar di dalam kelas pemuritan melalui seat kami di dalam kelas encounter ini. Terima kasih Tuhan. Kami percayakan juga untuk gereja Tuhan di masa depan. Biarlah kami bersyukur untuk tempat ini, kami bersyukur untuk segala fasilitas. Terlebih kami bersyukur untuk orang-orang yang sungguh melayani Tuhan dengan takut akan Tuhan dan berkomitmen mempersembahkan diri dan semuanya untuk pekerjaan Tuhan dan kemuliaan nama Tuhan. Diberkatilah kami semua dan kami serahkan untuk badan pengurus, kami serahkan juga untuk majelis kami yang dari Taman Kencana, para pemimpin kami, gembala sidang kami, Musa David, setiap mereka yang sungguh mendoakan kami seperti Musa Hengki maupun juga Semu, Susan, yang cinta Tuhan dan juga mengasihi GKBC Surabaya. Juga jemaat Tuhan di GKBC Depok yang mereka gembalakan, Tuhan terus berkati. Terima kasih, kami serahkan juga bangsa negara kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu menyertai apapun yang dipikirkan, diputuskan dan dilakukan oleh para pemimpin kami, baik yang ada di pusat sampai di daerah, semuanya boleh membawa Indonesia maju, Indonesia yang makmur, sejahtera,
aman dan juga dalam lindungan Tuhan. Terpuji namamu dan kami bersyukur juga untuk jemaat Tuhan yang hadir sekarang maupun mereka yang tidak bisa hadir karena kondisi usia atau karena sakit. Doa kami tetap bagi Bapak Aris Waryadi yang stroke, yang lama tidak bisa hadir tetapi mengikuti ibadah bersama kami lewat streaming ini. Tuhan kau memberkati juga untuk Ibu Eli Kalalo serta saudara-saudara lain yang tidak mau sebutkan. Biarlah di mana tempat mereka, hari ini mereka mengalami kasih Tuhan. Terpuji namamu, sukacita bagi kami juga karena ketua badan pengurus kami, Ibu Liliwati Citrokusumo, pada tanggal 18 Maret yang lalu sudah berulang tahun dan kami syukuri beliau boleh melayani Tuhan dengan takut akan Tuhan dan penuh komitmen, melayani dengan penuh sukacita, membawa badan pengurus maupun kami sekalian di sini bersama hamba-hamba Tuhan menjadikan gereja ini semakin diberkati dan menjadi berkat. Terima kasih dan jikalau sebentar nanti sebagian kami masih akan melanjutkan dalam kelas SIT, Tuhan beserta kami dan sebagian kami akan meninggalkan tempat ini. Tuhan juga menyertai di dalam perjalanan maupun juga di dalam kehidupan kami selanjutnya. Sebelum kami pulang kami mohonkan berkat dan dengan hormat Musa Hengki Setiawan akan menyampaikan berkat Tuhan untuk kita sekalian. Saudaraku yang terkasih, kembalilah ke rumahmu masing-masing, kembalilah ke tempat pekerjaanmu, kembalilah di dalam aktivitas sosialmu, dan terimalah berkat yang datang dari Allah Tritunggal. Pohon segala sumber berkat dan keselamatan yang sempurna itu memberkati kamu sekalian. Diberkatilah kamu dengan karakter Kristus yang lemah lembut dan rendah hati. Diberkatilah kamu sekalian dengan kasih sayang yang dicurahkan oleh Allah Bapa dalam hidupmu. Diberkatilah kamu sekalian dengan kuasa penyertaan pribadi Roh Kudus yang akan mengefektifkan kesaksian hidupmu bagi kemuliaan Kristus sampai Dia datang kembali. Maranatha. Amin.